Halo semuanya, dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai musik kontemporer. Disimak ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya RR Natania dari absen 28. Sebelumnya, kalian telah melihat kompetensi inti dan kompetensi dasar, atau tujuan kita mempelajari musik kontemporer. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian musik kontemporer. Apa sih musik kontemporer itu? Musik kontemporer sebenarnya adalah musik yang keberadaannya berkaitan erat dengan mengalirnya waktu. Itulah mengapa musik kontemporer sering juga disebut musik garda depan atau avant-garde, karena musik tersebut selalu mengedepankan sebuah era. Musik kontemporer juga lazim menyandang sebutan new music atau musik baru. Kalian tahu nggak kenapa musik kontemporer bisa disebut sebagai new music atau musik baru? Musik kontemporer bisa disebut new music atau musik baru karena sebagai konsekuensi keberadaannya yang selalu mengedepankan sebuah era, musik kontemporer dituntut untuk menghadirkan sesuatu yang baru, sebuah karya musik yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Secara gampangnya, kontemporer memiliki arti masa kini. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pengertian musik kontemporer adalah jenis musik yang baru diciptakan, alias belum pernah diciptakan sebelumnya. Saya Margaret Nasi Sumermata, nomor absen 15. Saya akan menjelaskan sejarah musik kontemporer. Sejarah musik kontemporer. Nilai-nilai kontemporer dalam musik sudah dikenal sejak zaman Johann Sebastian Bach. Pada masanya, musik Bach sudah dianggap sebagai musik kontemporer. Kemunculan musik kontemporer dipicu oleh gerakan aliran seni lukis impresionisme pada abad ke-19 yang dipelopori oleh sejumlah seniman lukis asal Perancis. Mereka menolak pandangan romantisisme yang di masa itu sudah diterima oleh orang banyak dengan aliran baru. Pada kuartal terakhir abad ke-19, musik orkestra dan piano mulai membuat suara-suara merdu yang seringkali materialnya berasal dari seni sastra atau seni lainnya. Dipelopori oleh Arnold Schoenberg dengan eksperimen tangga nada 2 dekatonik 12 nada pada musik abad ini memunculkan suara yang enak didengar dengan impresi yang sangat kental. Tokoh lain ada Pierre Boulez dengan teknik gerapan yang menggunakan idiom dan tata gramatika matematika, kemudian Oliver Messiaen dengan teknik garapan musik berupa perbandingan geometri bangunan, juga musik perkusi oleh John Cage, dengan masih banyak lagi pemusik yang merupakan pelopor musik kontemporer. Halo, saya Berliana Fristesa Nurmalari Tonga, absen 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis musik kontemporer. Yang pertama ada blues. Blues merupakan musik yang berasal dari Amerika Serikat, yang merupakan gabungan dari Amerika Serikat bagian selatan dan pegunungan Appalachia. Apa sih yang membedakan blues dengan jenis musik lainnya? Blues memiliki ciri khas pada gaya vokal penyanyinya yang selalu memakai teknik sengau, melisma, dan intonasi yang bergelombang. Bisa dibilang blues nadanya wavy. Yang kedua, ada jenis musik emo. Emo merupakan musik yang berisi pengakuan dengan lirik ekspresif dan ciri musik yang melodius. Lirik-liriknya sangat puitis, melankolis, dan berarti mendalam, namun mengandung kemarahan. Lirik-lirik tadi dibawakan dengan teriakan atau screaming yang keras. Jenis ini serumpun dengan jenis musik punk. Yang ketiga ada musik metal. Musik metal merupakan musik rock yang ada pada tahun 1970-an dan didominasi oleh gitar.
Musik ini bersuara keras, bertempo cepat, dan artikulasi yang lantang. Keempat, ada hip hop. Jenis hip hop adalah jenis aliran musik yang terdiri dari perpaduan antara rapping, DJing, breakdance, dan graffiti. Kelima, ada jazz. Adalah musik yang terdiri dari gabungan musik Afrika dan Eropa. Apa ciri-ciri musik jazz? Ciri-cirinya adalah ritme dan melodinya sangat improvisatif, menggunakan teknik sinkopasi serta menggunakan instrumen seperti saksofon, trompet, biola, ataupun piano. Musik klasik, yaitu musik yang berasal dari tradisi seni barat, musik Kristiani, dan orkestra. Dalam jenis musik klasik, ada peralihan dinamik baik crescendo dan decrescendo, serta perubahan tempo dan pemakaian akord 3 nada. Selanjutnya ada musik pop, yaitu musik yang sering didengar di pasaran dan bersifat komersial. Lirik dan aransemennya bersifat sangat sederhana dan mudah diingat. Kemudian jenis musik R&B, yaitu musik yang menitik beratkan pada kualitas vokal yang baik dan liriknya lebih santai. R&B ini adalah campuran dari jazz, gospel, dan blues. R&B merupakan singkatan dari rhythm and blues. Reggae. Reggae merupakan jenis musik yang berasal dari Jamaika. Kemudian rock. Rock ini merupakan jenis musik yang terdiri dari rhythm dan blues dan berkembang pada tahun 50-an. Yang terakhir, ada musik swing. Jenis musik swing adalah musik hasil turunan dari musik pop yang nadanya mendayu-dayu. Perkenalkan, nama saya Milenia Raisya, nomor absen 16, dan saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur musik kontemporer. Musik pada umumnya mencakup unsur yaitu warna nada atau tone color, ritme, melodi, dan harmoni. Secara umum, musik kontemporer memiliki unsur yang sama dengan musik pada umumnya. Namun, banyak elemen-elemen baru yang digunakan untuk menimbulkan dan menonjolkan impresi. Berikut adalah unsur-unsur musik kontemporer. Yang pertama itu warna nada atau tone color. Dalam musik kontemporer terdapat sedikit penekanan pada campuran suara. Yang kedua adalah harmoni. Dalam musik kontemporer dikenal istilah polychord, di mana 2 kunci nada terdengar pada waktu yang bersamaan. Dalam harmoni musik kontemporer juga menggunakan 4 kunci nada. Yang ketiga itu ritme. Ritme merupakan salah satu unsur musik kontemporer yang paling mencolok. Kebanyakan ritme yang digunakan merupakan ritme yang membangkitkan semangat, dorongan, dan kegembiraan. Yang terakhir ada melodi. Melodi adalah tingkatan tinggi, rendah, dan panjang pendek nada dalam musik. Perkenalkan, nama saya Farhan Hadi dari kelas 12 IPS 1, absen 9. Sekarang kita akan membahas tentang karakteristik musik kontemporer. Pada era ini, ada banyak variasi gaya dari postmodernisme hingga impresionisme. Bahkan, muncul juga konsep melodi irama baru dari musik Bartók, Stravinsky, Prokofiev, Copland, Shostakovich, Barber, dan Gorecki. Dan berikut merupakan beberapa karakteristik dari musik kontemporer. Melodi liriknya tak sebanyak periode sebelumnya. Lalu, adanya harmoni yang disonan. Ritme yang kompleks, terdapat banyak suara perkusi, suara dari alat musik tiup woodwind dan brass, serta suara perkusi lebih banyak ditemukan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dan terakhir, penggunaan suara sintetis dan elektronik. Perkenalkan, nama saya Faradisa Zara Putri dari absen 8. Sebelumnya, kalian sudah mengetahui tentang pengertian, sejarah, jenis, unsur, dan karakteristik musik kontemporer. Sekarang, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang ciri-ciri musik kontemporer. Dari sekian banyaknya ragam jenis musik, kita dapat mengenali jenis musik kontemporer dengan memperhatikan ciri-cirinya. Apa saja sih ciri-ciri musik kontemporer itu?
Yang pertama yaitu judul. Dalam karya-karya musik kontemporer, judul-judul aneh dan asing sangat lazim digunakan. Misalnya gimnopedi, liturgi kristal, telemusik, dan bahkan ada juga yang menggunakan bahasa yang sudah tak lazim, seperti karya dari Steve Reich yang berjudul Tehilin. Yang kedua yaitu tema. Tema-tema percintaan, kegalauan, duka, dan kegembiraan sudah lazim digunakan dalam karya-karya musik pada umumnya. Namun, musik kontemporer berbeda nih dengan musik pada umumnya. Musik kontemporer seringkali mengangkat tema-tema yang tak biasa. Misalnya karya dari Slamet Abdul Syukur yang berjudul Tetabuhan Sungut. Karya ini mengusung tema eksplorasi kemampuan bunyi mulut manusia. Yang ketiga, instrumentasi. Instrumen dalam musik kontemporer tidak terbatas atau berpaku pada alat-alat musik saja. Namun, setiap benda yang dapat menghasilkan bunyi dapat diolah menjadi suara instrumen yang harmonis. Misalnya, musik dari tepukan tangan karya Steve Reich dan modifikasi piano yang disumbat dengan sekrup dan benda-benda logam karya John Cage. Yang keempat yaitu partitura. Dalam musik kontemporer, notasi balok dan angka tidaklah cukup. Konsep musik kontemporer seringkali harus disertai petunjuk detail tentang gambaran bunyi dan cara-cara memproduksi bunyi tersebut. Nah, maka dari itu, kenapa dalam ranah musik kontemporer sering dikenal pula notasi auditif dan notasi tindakan. Yang terakhir ada teknik garapan. Komponis musik kontemporer seringkali menciptakan sendiri tata gramatika dan idiom musiknya, serta susunan dan struktur harmoni yang baru. Namun sebenarnya, ide garapan bisa saja menggunakan idiom dan tata gramatika musik tradisi, perhitungan nilai matematis, atau dapat pula dengan rasio atau perbandingan sebuah struktur rancangan bangunan. Nama saya Fatma Nurhaliza, saya dari kelas 12 IPS 1 absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi musik kontemporer. Musik kontemporer telah mengawali era musik baru sejak abad ke-19 dan semakin marak dan berkembang hingga kini. Di Indonesia sendiri, musik kontemporer telah memiliki beragam jenis karya. Selain berfungsi sebagai salah satu bagian dari seni, musik kontemporer juga memiliki fungsi dalam berbagai bidang kehidupan yang dibedakan berdasarkan fungsi secara umum sebagai bagian dari seni musik dan fungsi musik kontemporer secara spesifik. Sebagai bagian dari seni musik kontemporer juga berfungsi sebagai alat propaganda untuk menyampaikan nilai-nilai yang bersifat rohani, edukasi, atau pesan-pesan dan perasaan yang ingin disampaikan oleh pencipta lagu kepada masyarakat di samping sebagai hiburan bagi pendengar-pendengarnya. Namun secara spesifik, fungsi-fungsi musik kontemporer dapat kita rinci sebagai berikut. 1. Mengembangkan jenis musik baru, baik yang berakar dari tradisi ataupun tidak. 2. Aktualisasi gaya bermusik para komponis. 3. Sebagai bentuk ditemukan dan berkembangnya gramatika musik. 4. Suatu pembuktian bahwa sumber bunyi dapat diolah menjadi musik. Halo, nama saya Flaviluza Syarafina, absen 1. Konsep berkreasi musik kontemporer. Pada puncaknya, karya-karya musik kontemporer tak lagi menjelaskan ciri-ciri latar belakang tradisi budayanya. Meskipun sumber-sumber tradisi itu masih terasa lekat. Musik kontemporer mengubah cara pandang, citra rasa, dan kriteria estetik yang sebelumnya telah dikurung oleh sesuatu yang terpola, standarisasi, seragam, global, dan bersifat sentral. Paham inilah yang coba ditawarkan dalam musik kontemporer, sehingga karya-karya yang lahir sering terjadi pembaruan teknik garapan dan tradisi yang telah mapan ke dalam bentuk yang baru, terkesan aneh, nakal, dan urakan. Dari segi alat musik, sajian kontemporer menggunakan perpaduan antara instrumen tradisional dan modern, sehingga menambah variasi suara yang dihasilkan. Dari segi sikap penyaji, bergerak sesuai alur cerita dengan jalan, berdiri, atau duduk. Secara komposisi dan karakteristik, karya musik kontemporer dapat dipetakan menjadi 3 kategori, yaitu: pertama, karya musik yang bersifat iringan.
Konsep komposisi dalam karya seperti ini berdasar pada penciptaan suatu melodi atau instrumen. Kemudian, elemen-elemen lainnya berperan mengiringi melodi tersebut. Kedua, karya musik yang bersifat ilustratif. Konsep komposisinya berusaha menggambarkan sesuatu dari naskah cerita, puisi, atau yang semisalnya. Ketiga, karya musik yang bersifat otonom. Biasanya, karya musik semacam ini sangat sulit dipahami oleh orang awam. Nama saya Gamal Muhammad Arham, absen 12 dari kelas 12 IPS 1. Contoh karya musik kontemporer paling populer. Yang pertama adalah Tetabuhan Sungut. Tetabuhan Sungut merupakan karya yang dimainkan oleh sekelompok paduan laki-laki dan perempuan. Karya ini dibuat oleh Slamet Abdul Syukur. Yang kedua adalah Jalinan Kita. Jalinan Kita merupakan satu karya dari Dodi Satya Ega Gustiman yang dimainkan dengan cara quadrophony. Yang ketiga adalah Badingkut. Badingkut merupakan satu karya seorang dosen yang bernama Oya Yukarya. Yang keempat adalah Oaeo. Oaeo adalah salah satu karya Iwayan Sadra pada tahun 1993. Yang kelima adalah Bodicak. Bodicak merupakan karya seni pertunjukan multikultural yang memadukan unsur-unsur seni budaya barat yang berada di Amerika dan timur yang berada di Bali, Indonesia. Yang keenam adalah Philosophy Gang. Philosophy Gang merupakan album perdana dari grup musik bentukan Harry Rusli, yaitu Harry Rusli Gang. Yang ketujuh adalah Ken Arok Rock Opera. Ken Arok Rock Opera adalah salah satu album dari band bentukan Harry Rusli, yaitu Harry Rusli Gang, sebuah konsep album yang memiliki konsep luar biasa dari segi musikalitas ataupun lirik-liriknya. Yang kedelapan adalah Titik Api. Titik Api adalah salah satu album musik dari band Harry Rusli Gang, salah satu karya terbaik Harry Rusli yang dirilis pada tahun 1976 oleh Aktuel. Terima kasih karena sudah menyaksikan video dari kelompok kami. Semoga video yang kami sampaikan dapat memberi pengetahuan dan wawasan yang baru. Sampai jumpa!